Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kucis, kembali lagi bersama saya di sini Faraj Muhammad Akil dan di sini kami akan membahas tentang salah satu trending yang sangat luar biasa di Indonesia saat ini, yaitu tentang pergantian presiden. Walaupun mungkin udah lama ya, tapi sekarang masih diperbincangkan. Apakah Pak Prabowo akan memajukan Indonesia atau malah menterpurukkan lagi Indonesia ke bawah seperti tahun lalu? Ya, saya tidak bisa menyebutkan siapa tokohnya, tapi ayo kita bahas. Tapi di sini kita akan membahas tentang biografi dari Pak Prabowo dulu. Iya. Jadi semenjak tahun 1991 itu mulai dikenal sebagai tokoh militer yang sangat luar biasa, terutama penyerangan kepada organisasi Papua Merdeka (OPM). Tapi perbuatan Prabowo tersebut dikecam oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional karena itu merupakan HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum ke masa-masa gelap Prabowo, mungkin kita akan membahas ke kehidupan awalnya dulu. Kehidupan awal Pak Prabowo. Prabowo adalah anak dari Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ekonom terkemuka Indonesia, dan Dorothea Sigar. Keluarganya berasal dari kalangan elit yang memberikan Prabowo akses ke pendidikan yang sangat baik. Ia menempuh pendidikan dari sekolah menengah atas di Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di American School di Washington DC setelah keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Jadi secara otomatis Pak Prabowo memiliki speech dari bahasa Inggris yang sangat luar biasa, dan sekarang dia terbang ke sana ke sini ke luar negeri untuk melancarkan sebuah delegasi untuk memajukan Indonesia. lanjut di karir militernya. Prabowo memulai karir militernya di TNI dengan bergabung di Kopassus, pasukan khusus TNI, di mana ia cepat naik pangkat. Ia dikenal karena kemampuannya sebagai pemimpin dan keahlian dalam operasi-operasi militer yang mengarahkannya pada jabatan-jabatan strategis. Salah satu pencapaiannya adalah menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995. Selama berada di Kopassus, ia terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk di Timor dan Aceh, yang kemudian menjadi kontroversial terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Pada 1998, menjelang lengsernya Presiden Soeharto, Prabowo terlibat dalam peristiwa kerusuhan tahun 98, yaitu pada bulan Mei, yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Ia diketahui mendeteksi Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan setelah krisis politik yang terjadi saat itu. Namun setelah peristiwa tersebut, Prabowo dipecat dari TNI oleh Presiden Soeharto yang kala itu menghadapi tekanan untuk mundur. Lalu setelah dipecat oleh Presiden Soeharto, Pak Presiden Prabowo memulai karir politiknya pada tahun 2008. Ia mendirikan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, atau yang sudah tersebar di mana-mana posternya, yang merusak jalanan, merusak pohon, dipaku di mana-mana, yang disebut sebagai Partai Politik Gerinda, Gerakan Indonesia Raya. Sebuah partai yang didirikan dengan fokus pada kepentingan nasional, terutama pada keekonomian negara dan ketahanan negara. Prabowo Subianto pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014, berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Meskipun ia kalah dalam pemilu tersebut dari Joko Widodo, Pak Jokowi, Prabowo tetap menjadi tokoh penting dalam politik Indonesia. Pada pemilu 2019, ia kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Namun, lagi-lagi ia mengalami kekalahan dari Jokowi yang memenangkan pemilu tersebut. Nah, selanjutnya jabatan di pemerintahan. Meskipun kalah dalam 2 pemilihan presiden, Prabowo tetap menjadi pemain kunci di dunia politik Indonesia. Pada tahun 2019, setelah pemilu,
Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Ini menjadi rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi setelah rivalitas politik yang sengit dalam pemilu sebelumnya pada tahun 2019. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo fokus pada peningkatan pertahanan negara dan modernisasi alat utama sistem senjata atau yang disebut alutsista Indonesia. Ia juga memiliki kebijakan untuk memperkuat ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan diplomatik dan militer Indonesia dengan negara-negara lain. Lalu setelah membahas jabatan di pemerintahan, kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan pribadi dari Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo Subianto dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga privasi. Meskipun kali ini podcast yang sangat-sangat tidak menjaga privasi Pak Prabowo sendiri, tapi di sini saya hanya ingin membagikan pendidikan kepada kalian semua dan jangan disalahgunakan. Tetapi beberapa informasi mengenai kehidupannya terbuka untuk publik. Nah, pada tahun 1997, ia menikahi Siti Hadiati Haryadi atau disebut sebagai Titik Soeharto yang merupakan putri Presiden Soeharto. Pasangan ini bercerai pada tahun 1998. Prabowo memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Soeharto dan merupakan menantu dari Presiden Soeharto itu sendiri yang pernah berkuasa di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Nah, yang selanjutnya ada kontroversi dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto tidak lepas dari kontroversi, terutama yang terkait dengan rekam jejaknya di dunia militer. Ia sering dikaitkan dengan dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama masa dinasnya di militer, terutama terkait dengan operasi-operasi di Timor dan Aceh. Meskipun ia membantah semua tuduhan tersebut, hal ini tetap menjadi bagian dari reputasinya. Selain itu, ia juga sering disebut sebagai seorang pemimpin yang otoriter, terutama karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan sentralistik. Jadi kesimpulannya, Pak Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam dunia militer dan politik. Meskipun karirnya dibumbui dengan kontroversi yang sangat-sangat menuduh sekali kepada Pak Prabowo ini, ia tetap menjadi figur yang sangat dihormati oleh sebagian besar kalangan. Keputusannya untuk bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkompromi dalam politik Indonesia yang dinamis. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Podcast kali ini berjudul tentang biografi Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.